Selamat datang kembali ke seri video asesmen pembelajaran. Pertanyaan pokok yang diajukan di video ini adalah bukti-bukti macam apa yang disampaikan oleh para mahasiswa yang telah memanfaatkan rubrik asesmen pembelajaran. Video ini secara khusus hendak menampilkan testimoni para mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Inggris yang secara khusus telah mengambil mata kuliah Issues in English Education. Sebelum beranjak lebih jauh, ada baiknya saya kenalkan dulu apa itu mata kuliah Issues in English Education. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa dalam dua hal. Pertama, pemahaman mengenai beragam isu di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan kedua, ini ditujukan untuk membentuk keterampilan literasi akademik atau academic literacy skills. Target kedua ini merujuk pada kapasitas para mahasiswa untuk mengkonsumsi artikel ilmiah yang tentu saja dipublikasikan dalam berbagai jumlah jurnal ilmiah. Tantangan utama dari para mahasiswa adalah ketidaksiapan mereka di dalam memahami kompleksitas ilmiah macam ini. Sebagai pengantar juga perlu saya jelaskan tentang strategi umum yang dipakai di mata kuliah ini. Dan strategi itu ada dua. Yang pertama, sebelum kelas dijalankan, para mahasiswa akan mengerjakan compare and contrast atas dua artikel ilmiah yang ditugaskan. Yang mau dituju dari kegiatan ini adalah tentu saja membentuk kedisiplinan di dalam membaca, memahami teks, dan mempertanggungjawabkan pemahaman. Mengapa aktivitas compare and contrast? Karena ini merupakan salah satu strategi pengajaran yang paling efektif melihat dari apa yang ditemukan oleh Marzano, Pickering dan Pollock tahun 2001. Sebelum kelas dimulai, dosen akan berikan penilaian dan umpan balik atas pekerjaan para mahasiswa tersebut. Strategi kedua di dalam kelas dijalankan dengan cara debat. Para mahasiswa akan dibentuk dalam dua kelompok yang saling berseberangan. Kelompok kedua menjadi penyerang habis-habisan, sementara kelompok pertama itu akan membela mati-matian. Mereka akan berdebat dalam bahasa Inggris dan acap kali mereka bingung dengan apa yang dianggap paling benar. Dan dalam hal ini dosen akan menjadi wasit atau penengah sambil memberikan elaborasi konsep atau cara berpikir yang dibutuhkan. Kita akan pertama-tama bertemu dengan Arnis Ginting. Dan Arnis adalah mahasiswa MPBI tahun 2018. Ada 3 hal yang mau disampaikan. Pertama, rubrik assessment disampaikan di awal itu telah mengajarinya untuk memahami apa artikel penelitian. Kedua, rubrik asesmen yang diberikan menciptakan kejelasan arah dan dinamika kelas. Dan ketiga, pemanfaatan rubrik secara konsisten telah menciptakan kebiasaan baru. Dan secara khusus, ini disadarinya dalam bentuk kedisiplinan diri. Dalam hal apa? Dalam membaca, menyerahkan tugas, dan sesuai dengan rubrik yang diminta. Kita akan mendengarkan Sumit Chemo. Dia adalah satu-satunya mahasiswa MPBI dari Thailand, dan dia menyampaikan beberapa hal berikut. Pertama, dia mengakui bahwa tanpa rubrik asesmen yang diberikan di awal semester,
dia tidak akan pernah mampu menyelesaikan tugas-tugas kelas. Yang kedua, rubrik memberikan kesadaran atas dua hal yang sangat penting, yaitu pertama, tujuan belajar, dan kualitas atau mutu yang hendak dituju. Dan ketiga, rubrik macam itu meningkatkan kapasitas metakognitif mahasiswa. Keterampilan metakognitif menjadi kunci utama untuk regulasi diri di dalam proses pembelajaran, khususnya bagi para mahasiswa tingkat magister. Selanjutnya kita akan menjumpai Agnes. Agnes memiliki satu poin penting yang menurut dia adalah bahwa rubrik assessment itu menjadi dasar untuk penentuan standar yang akan diacu oleh mahasiswa. Ketika dengan menggunakan rubrik ini, dia akan fokus untuk mencapai target yang paling baik. Dan dia menyadari sepenuhnya kalau tidak ada kejelasan standar atau rubrik, dia pasti akan kehilangan arah. Tidak jelas tentang mutu macam apa yang dituju dan apa yang mau dicapai. Selanjutnya kita akan menemui Galuh. Dan bagi Galuh, rubrik ini secara khusus dan tegas menetapkan target yang akan dijadikan pijakan, baik itu bagi guru atau dosen maupun bagi mahasiswa atau siswanya. Dosen akan lebih terarah di dalam melihat sisi mana yang harus difokuskan, dan para mahasiswa bisa melihat posisi diri mereka sendiri. Dan yang tidak kalah penting adalah umpan balik dari dosen sejak mungkin dibuat personal. Jangan sampai dosen hanya memberikan komentar generik satu lalu copy dan paste untuk seluruhnya, dan itu dirasakan tidak cukup adil bagi para mahasiswa. Kita akan menjumpai Cendra berikutnya, ini mahasiswa MPBI 2017. Bagi Cendra, rubrik sangat penting karena akan memberikan kejelasan tentang apa yang diharapkan oleh dosen dalam tugas pembelajaran. Rubrik assessment yang jelas akan memotivasi mahasiswa, bahkan bisa membuat mereka meregulasi diri, yaitu dengan memotong-motong tugas yang besar ke dalam capaian-capaian kecil yang bisa mereka kendalikan sendiri. Maka dengan demikian Cendra menemukan bahwa dengan cara itu pula para mahasiswa akhirnya bisa mengukur kemampuan diri sendiri. Dan ini adalah keterampilan metakognitif. Sekali lagi itu diulang-ulang oleh para mahasiswa sebelumnya juga. Mari kita bertemu dengan Nurul Noviana, mahasiswi asli Jombang ini, merupakan mahasiswa MPBI tahun 2019. Bagi Novi, sangat penting untuk menyadari tantangan, ya, tantangan macam apa yang dihadapi atau diciptakan di dalam kelas tertentu. Dalam pengalaman Nurul, siswa itu tidak cukup hanya mengikuti prosedur atau langkah-langkah teknis. Yang jauh lebih penting adalah bahwa para mahasiswa itu harus tahu kerangka berpikir yang komprehensif, yang adalah framework. Dan itu dicerminkan dari ketersediaan rubrik itu sendiri. Rubrik yang disediakan di awal semester dengan jelas. Kejelasan yang dirasakan itu memunculkan motivasi dan sekaligus kedisiplinan. Dan tidak heran bahwa bagi Nurul sendiri, dengan mengikuti proses pembelajaran yang memakai rubrik yang jelas dan umpan balik yang jelas pula,
Dia mampu merasakan betapa kelas itu meningkatkan kematangan dalam berpikir secara konseptual. Itu suatu temuan yang luar biasa. Kita akan menjumpai guru senior dari SMA De Brito. Dan guru veteran ini memiliki cara pandang yang unik. Sebagai seorang guru bahasa Inggris veteran dari SMA De Brito, Pak Triwinanto secara tegas menyampaikan bahwa pencapaian siswa sungguh ditentukan oleh kejelasan rubrik yang dirumuskan oleh gurunya. Rubrik itu mesti dikomunikasikan secara jelas, dan rubrik juga digunakan untuk apa? Yaitu untuk memberikan penilaian dan umpan balik. Tidak usah menunggu di akhir semester, tetapi secara reguler dari minggu ke minggu. Tantangannya banyak, pekerjaan juga jauh lebih banyak, tapi itu memang konsekuensi yang harus dibayar ketika kita mempunyai komitmen untuk mengajar dengan cara yang baik. Nah, kesimpulan dari video ini adalah bahwa rubrik penilaian atau rubrik assessment itu berperan sebagai standar dan sekaligus berfungsi sebagai kontrak pembelajaran. Dan sebagai kontrak pembelajaran maka memiliki 3 komponen. Dia akan menjelaskan kriteria hasil akhir, learning outcomes dari kelas tersebut atau dari aktivitas itu. Yang kedua, kriteria proses. Di sini dijelaskan peran dan tugas dosen dan mahasiswa. Dan ini sama-sama membutuhkan kedisiplinan. Dan kemudian para mahasiswa merasakan bahwa keberadaan rubrik itu menjadi sarana bertumbuh kembang atau transformasi. Dalam hal apa? Dalam 3 hal. Pertama, metakognisi, kemampuan untuk memikirkan diri, mengenali tugas tertentu dan sekaligus strateginya. Itu 3 komponen dari metakognisi. Kemudian juga sarana berkembang untuk aspek kedisiplinan, karena ini menuntut dosen dan mahasiswa juga konsisten. Dosen tidak pernah bisa mendapatkan penghargaan yang optimal dari mahasiswa kalau cenderung menunda-nunda umpan balik dari pekerjaan mahasiswa. Dan yang terakhir, sarana tumbuh kembang dalam wilayah empati. Karena apa? Karena mestinya konsep rubrik ini sendiri mempunyai korelasi yang sangat dekat dengan sapaan pribadi penuh makna untuk masing-masing mahasiswa. Jadi evaluasi tidak bisa bersifat generik begitu saja. Demikian video pembelajaran kali ini, dan terima kasih telah mengaksesnya dan belajar darinya.